Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Danti Wiladatul Husni, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3, ingin menyampaikan tugas pribadi presentasi Manahij Mufassirin yang bertemakan Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Pembahasan yang pertama yaitu biografi mufassir. Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Imanuddin Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Al-Busrani Ad-Dimashqi. Beliau dikenal seorang ahli fikih, sejarawan, dan mufassir. Madhab beliau adalah Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 701 Hijriah di sebuah desa kecil sebelah selatan Busra, wilayah pemerintahan Damaskus. Beliau mulai belajar agama sejak kecil, bahkan melakukan perjalanan ilmiah di luar daerahnya. Beliau ditinggal wafat kedua orang tuanya sejak masih kecil pada tahun 703 Hijriah, sementara beliau sendiri wafat pada tahun 774 Hijriah dan dimakamkan di komplek pemakaman Sufi bersebelahan dengan gurunya Ibnu Taimiyah. Tak hanya itu saja, beliau banyak dinisbatkan gelar, di antaranya muhaddis, ahli fikih, mufassir, dan kritikus hadis. Pembahasan selanjutnya itu deskripsi kitab tafsir Al-Quran Al-Azim. Kitab ini banyak dikenal di kalangan umat muslim dan tersebar di beberapa negara Islam atau yang mayoritas Islam, sehingga mengalami cetak ulang beberapa kali. Ibnu Katsir mendasarkan penafsirannya pada riwayat-riwayat untuk memperkuat penafsirannya. Ibnu Katsir juga mendasarkan pada ilmu bahasa Arab dan syair-syair Arab. Az-Zahabi berkata, tafsir Ibnu Katsir dikenal sebagai kitab tafsir bil ma'thur. Ia mendapat julukan kitab tafsir bil ma'thur kedua setelah At-Tabari, di mana si mufassir mendasarkan penjelasannya kepada hadis-hadis Nabi, pendapat para sahabat yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya, juga disertai dengan kritik sanad. Pada bab Muqaddimah, Ibnu Katsir menjelaskan terlebih dahulu sekitar keutamaan dan ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian beliau menjelaskan tentang teknik atau metodologi penafsiran yang benar, cara pengambilan dalil yang bersumber dari ahli kitab, dan disinggung juga tentang ulumul Quran seperti Makkiyah, Madaniyah, jumlah ayat, makna surah dan ayat. Akan tetapi, dalam bab Muqaddimah ini, Ibnu Katsir banyak mengutip pendapat gurunya, Ibnu Taimiyah, yaitu beliau juga banyak mendasarkan penafsirannya kepada kitab-kitab tafsir sebelumnya seperti At-Tabari, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Athiyah. Pembahasan selanjutnya itu corak penafsiran. Tafsir Ibnu Katsir ini dapat juga dikelompokkan dalam bentuk corak tafsir al-ma'thur atau tafsir al-birriwayah, karena dalam tafsir ini banyak menggunakan hadis riwayat, pendapat para sahabat dan tabi'in. Akan tetapi juga terkadang Ibnu Katsir dalam menafsiri juga menggunakan rasio atau penalaran ketika menafsirkan ayat. Sistematika penafsirannya, Ibnu Katsir menyusun tafsirnya dengan berdasarkan sistematika tertib ayat dan surat dalam mushaf Al-Quran yang dalam bahasa Arab disebut dengan tartib mushafi. Secara rinci kandungan dan urutan tafsir yang terdiri dari 4 jilid ini adalah sebagai berikut. Jilid pertama berisi tafsir surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nisa. Jilid kedua berisi tafsir surat Al-Maidah sampai dengan surat An-Nahl. Jilid ketiga berisi surat Al-Isra sampai dengan surat Yasin. Jilid keempat berisi tafsir surat Asy-Syafa'at sampai dengan surat An-Nas. Yang perlu kita ketahui selanjutnya itu metode penafsiran. Manhaj atau metode yang dipakai oleh Ibnu Katsir dalam menafsiri Al-Quran, yakni masuk dalam kategori metode analitis atau manhaj tahlili, yang disebabkan karena Ibnu Katsir menafsirkan ayat demi ayat secara analitis menurut urutan mushaf Al-Quran. Akan tetapi juga metode Ibnu Katsir ini masuk dalam kategori semi tematik atau tafsir maudhu'i, dikarenakan ketika menafsirkan ayat ini beliau Ibnu Katsir mengelompokkan ayat-ayat yang masih dalam satu konteks pembicaraan ke dalam satu tempat, baik itu atau beberapa ayat, lalu kemudian menampilkan ayat-ayat yang lain yang terkait untuk menjelaskan ayat yang sedang ditafsirkan tersebut.
Maka langkah-langkah yang ditempuh oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya yaitu yang pertama, beliau menyebutkan ayat yang ditafsirkan, kemudian menafsirkannya dengan bahasa yang mudah dan ringkas. Jika kemungkinan, ia menjelaskan ayat tersebut dengan ayat yang lain, kemudian membandingkannya sehingga makna dan maksudnya jelas. Yang kedua, beliau mengemukakan hadis-hadis atau riwayat yang marfu dalam kurung yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam hal sanadnya yang bersambung ataupun tidak, yang sekiranya hal itu berhubungan dengan ayat yang sedang ditafsirkannya. Juga ia pun sering menjelaskan antara hadis atau riwayat yang dapat dijadikan argumentasi dan yang tidak, tanpa mengabaikan pendapat para sahabat, tabi'in, dan ulama salaf. Yang terakhir, ia menjelaskan pendapat para ulama tafsir atau ulama sebelumnya. Dalam hal ini, Ibnu Katsir terkadang menentukan pendapat para ulama yang dikutipnya atau mengemukakan pendapat sendiri. Adapun contoh penafsiran, di sini saya mengambil satu contoh, yaitu ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat dengan ayat Al-Quran. Ibnu Katsir terkadang sering memakai ayat-ayat yang lain untuk menafsiri ayat yang sedang ia tafsirkan. Ayat-ayat tersebut menurutnya dapat menopang penjelasan dan maksud ayat-ayat yang sedang ditafsirkan. Ayat yang bersesuaian artinya. Contohnya ketika Ibnu Katsir menafsiri ayat surat Al-Baqarah ayat 2 pada kata hudal lil muttaqin, yang artinya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu ia menafsirinya dengan ayat yang lain dari surat Fussilat ayat 44 dan surat Al-Isra ayat 82, surat Yunus ayat 85, sehingga pengertiannya mencakup globalnya, itu khusus adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun banyak kekeliruan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.